bahwa orang Yahudi ini masuk neraka 40 malam. Kenapa 40 malam? Ini disesuaikan dengan orang Yahudi waktu menyembah anak sapi. Mereka menyembah anak sapi itu selama 40 malam. Jadi dikatakan bahwa ayyamam ma'dudah, beberapa hari, yaitu hanya 40 malam masuk neraka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu sekalian, pada kesempatan ini saya ingin menjelaskan sedikit tentang surat Al-Baqarah ayat 80, 81 sampai 82. Untuk itu mohon Bu Prayit bisa membacanya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qalu lan tamassanan naru illa ayyaman ma'dudat. Qul antakhadtum indallahi ahdan falay yukhlifallahu ahdah. Falay yukhlifallahu ahdahu am taquluna 'alallahi ma la ta'lamun. Bala man kasaba sayyi'atan wa aqatat bihi khati'atuhu fa ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Walladzina amanu wa amilu sholihati ulaika ashabul jannah hum fiha khalidun. Shadaqallahul adzim. Tadi sudah dibaca oleh Bu Prayit, yaitu surat Al-Baqarah ayat 80, 81, 82. Yang bunyinya a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qalu lan tamassanan naru illa ayyaman ma'dudah. Wa qalu, dan mereka berkata, siapa? Yaitu orang Yahudi. Lan tamassanan naru, kalau ada harfun nasab lan lalu diikuti oleh fi'il mudhari', maka artinya adalah pasti tidak. Ya, jadi di sini diterjemahkan dan mereka berkata, yaitu orang Yahudi, sekali-kali kami tidak akan tersentuh api neraka illa ayyaman ma'dudah, kecuali hanya beberapa hari saja. Qul attakhadtum indallahi ahdan falay yukhlifallahu ahdahu am taquluna 'alallahi ma la ta'lamun. Katakanlah wahai Muhammad, ini kata Allah, apakah kamu telah menerima janji Allah sehingga Allah tidak memungkiri janjinya, atau kamu mengatakan kepada Allah apa yang tidak kamu ketahui? Lalu Allah membalas jawabannya, bala man kasaba sayyi'atan wa ahatat bi khati'atuhu fa ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Ya, tidak, bahkan sebenarnya barang siapa yang melakukan dosa lalu ia diliputi oleh dosanya, maka mereka itulah penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. Walladzina amanu wa amilus sholihati ulaika ashabul jannah hum fiha khalidun. Dan orang-orang yang beriman dan melakukan amal soleh, merekalah penghuni surga, mereka kekal di dalamnya.
Jadi ibu-ibu, orang Yahudi itu mengatakan bahwa mereka itu juga masuk neraka, cuma hanya beberapa hari saja. Ada yang mengatakan bahwa dunia ini umurnya atau usianya hanya 7 tahun. Setiap 1 tahun maka orang Yahudi ini dimasukkan ke neraka 1 hari. Jadi orang Yahudi ini mengatakan bahwa mereka akan masuk neraka hanya 7 hari. Tapi ada yang mengatakan, menceritakan, meriwayatkan bahwa orang Yahudi ini masuk neraka 40 malam. Kenapa 40 malam? Ini disesuaikan dengan orang Yahudi waktu menyembah anak sapi. Mereka menyembah anak sapi itu selama 40 malam. Jadi dikatakan bahwa ayyamam ma'dudah, beberapa hari, yaitu hanya 40 malam masuk neraka. Nah, bagaimana kejelasannya? Apakah betul dia hanya 40 malam? Ternyata orang Yahudi ini masih bersikukuh. Ada riwayat yang menceritakan bahwa orang-orang Yahudi ini pernah berdebat dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka mengatakan, kami ini akan masuk neraka hanya beberapa hari saja. Setelah itu digantikan oleh kaum yang lain. Lalu Rasulullah bertanya, siapa kaum itu? Orang Yahudi ini menjawab, ya kamu Muhammad dan sahabat-sahabatmu. Jadi yang menggantikan masuk neraka menurut orang Yahudi itu adalah Nabi Muhammad, sahabat-sahabatnya, dan umat-umatnya termasuk kita. Apa yang dikatakan oleh Nabi saat itu? Ya, tidak, bahkan kamulah yang masuk neraka selama-lamanya. Jadi ini yang disampaikan Nabi kepada orang Yahudi. Nah, jawaban Allah di situ, bala man kasaba sayyi'atan wa ahatat bi khoti'atuhu. Ya, tidak. Bahkan sebenarnya adalah barang siapa yang berbuat dosa sayyi'atan, itu ada yang menjelaskan dosa besar. Ada yang menjelaskan itu musyrik. Barang siapa yang melakukan dosa lalu ia diliputi oleh dosanya, bihi, itu ada yang mengatakan hatinya. Jadi ia melakukan dosa lalu hatinya diliputi oleh dosa itu. Atau bisa dikatakan yang lain, barang siapa yang melakukan dosa besar atau kemusyrikan lalu hatinya diliputi oleh kemusyrikan itu, maka faulaika ashabun nar, mereka adalah penghuni neraka, hum fiha khalidun, mereka kekal di dalam neraka itu. Kenapa? Kalau ada orang yang berbuat dosa besar, utamanya musyrik, syirik kepada Allah, lalu dia meninggal tidak mampu untuk bertobat, maka ia akan kekal di neraka. Jadi kalau orang itu berbuat musyrik, maka tidak akan diampuni dosa-dosanya. Yang berbahaya, kalau ia berbuat musyrik atau syirik kepada Allah, lalu kesyirikan ini dibawa sampai mati, maka Allah tidak akan mengampuni dosa-dosanya. Seperti orang yang berdosa dengan hakul adami. Contoh umpamanya, ngapunten, ibu-ibu ini kan biasanya suka senang ghibah, senang ngerasani. Orang yang suka ngerasani, suka ghibah,
lalu dia meninggal belum minta maaf kepada orang yang dirasani, maka dosa ini tidak bisa diampuni oleh Allah, maka sampai dibawa ke akhirat nanti. Oleh karena itu umpamanya dosa yang lain, dosa kepada Allah, tidak sholat atau belum pernah melakukan puasa Ramadan, ini berdosa kepada Allah. Tapi kalau ia baik kepada siapa saja, baik kepada Allah, ada kemungkinan dosa ini nanti di akhirat diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala karena tidak berkenaan dengan hakul adami atau anak cucu Adam. Oleh karena itu ngapunten ibu-ibu ya, jangan sampai kita mendolimi orang lain. Biasanya yang suka untuk alasan-alasan ini yang kudungan tak kopiahan, Bu. Ya, yang jilbaban atau yang kopian. Jilbaban biasanya, Bu, nggih. Nah, oleh karena itu ngapunten, nanti kalau ada teman-teman ibu-ibu yang biasa alasan-alasan, nah omong dulu, ibu-ibu, kita ini adalah kelompok alasan-alasan. Sebelumnya marilah kita buka dengan Al-Fatihah. Nah, itu nanti tidak akan ngasani. Nah, kalau sudah selesai, Shadaqallahul Adzim. Nah, begitu sehingga tidak akan alasan-alasan, dan alasan-alasan ini tidak akan diampuni oleh Allah selama orang yang didolimi atau dirasani ini tidak mengampuninya atau memaafkannya. Lalu lanjut ayat ini adalah walladzina amanu wa amilus solihati, ya, dan orang-orang yang beriman kepada Allah dan melakukan amal soleh, ulaika ashabul jannah, mereka itu adalah penghuni surga, hum fiha khalidun, mereka kekal di dalamnya. Kalau kita sudah masuk surga, maka kita tidak akan mungkin keluar dari surga itu. Tapi maaf, naudzubillah tsumma naudzubillah, kalau kita nanti sampai terpeleset ke neraka, artinya masuk neraka, insya Allah dengan keimanan kita, meskipun keimanan kita itu kecil, pasti Allah akan mengangkat kita dari neraka menuju ke surga Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak ada umat Nabi Muhammad SAW yang akan masuk neraka selama-lamanya. Selama kita punya iman, meskipun hanya sedikit, pasti dan pasti kita akan diangkat oleh Allah menuju surganya. Mudah-mudahan sedikit ini dibarengi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Sampai jumpa di video yang akan datang. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.